Selanjutnya sesi kedua. Sesi kedua adalah untuk Kak Gina untuk menceritakan pengalamannya sebagai pemenang dari Public Expos tahun 2019-2020 kategori IPA. Kepada Kak Gina dipersilahkan. Baik, kalau begitu saya mulai. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak pada pihak sekolah yang sudah mengundang saya terhadap karya tulis saya di tahun lalu dengan judul pengolahan produk susu kambing etawa dan gula aren sebagai pembuatan. Oh ya, belum aku itu maka tak sayang. Kalau begitu perkenalkan, nama saya Gina Desriski Malia Zaira. Saya dari kelas 12 MIPA. Kalian bisa panggil aku Kak Gina. Nah, di sini saya menampilkan perencanaan penelitian Gina Skendi. Jadi diawali pada tanggal 2 sampai tanggal 6 Januari, angkatan saya itu melakukan kunjungan ke Desa Linggo. Kemudian nantinya kita akan disuruh untuk membuat karya tulis ilmiah dengan judul yang berbeda-beda. Kemudian melakukan sidang 2 kali, yaitu sidang pertama untuk memilih anak-anak yang mempunyai karya tulis yang bagus dan masuk ke dalam 26 besar. Kemudian yang kedua, sidang kedua itu pemilihan karya tulis 6 besar. Dan nantinya dari 6 besar ini akan dipilih 3 besar pada Public Expos. Nah, Public Expos ini merupakan pemaparan karya tulis ilmiah. Nah, dalam karya tulis ini biasanya kalian bakal dibimbing sama ibu bapak guru sekolah kalian. Dan waktu itu kebetulan saya dibimbing oleh guru bahasa Indonesia saya, namanya Ibu Maria. Dan waktu pemilihan 6 besar, itu pembimbingnya ganti, jadi mentor. Nah, waktu itu saya dimentori oleh Ibu Widya Nurhayati yang merupakan guru fisika. Nah, ini ada gambaran studi penelitian tahun lalu, dimulai dari tanggal 2 hari Kamis, kemudian diakhiri perjalanan yaitu tanggal 6 di hari Senin. Nah, perjalanannya ini kita ke Desa Nglinggo yang berada di Kulon Progo. Perjalanan ini pasti harus diawali oleh sholat bersama. Kemudian di hari kedua kita ada di Solo, melakukan kunjungan museum, dan juga ke PT Batik. Kemudian ke Desa Nglinggo, melakukan penelitian, dan akhirnya ke Malioboro, kemudian ke perjalanan pulang. Nah, ini ada gambaran angkatan saya, yaitu melakukan kunjungan ke PT Batik, Batik Keris. Di sana kalian bebas mau membatik, apa sih, menggunakan teknik tertentu, kemudian mewarnai patung ria, ataupun membuat apa ya, mewarnai gitu lah ya. Nah, lanjut. Nah, ini ada gambaran kebun teh Desa Nglinggo. Nah, di sini unik banget ya, karena Desa Nglinggo itu dia berada di keberadaannya itu ada di 900 sampai 1000 mPDL, di mana di situ letaknya desa tersebut apa ya, di tempat yang tinggi. Jadi dia memiliki kabut yang sangat tajam ya, bisa dilihat dari gambarnya. Nah, ini selain punya teh juga, Desa Nglinggo punya berbagai macam objek penelitian yang cocok banget buat dijadiin karya tulis. Judul-judulnya itu ada seperti susu kambing etawa, kemudian gula aren, ada kopi, dan lain sebagainya. Nah, ini ada gambaran fotonya. Seperti, nah di Desa Nglinggo ini juga punya ini ya, pertunjukan off-road. Ya, ada juga cara, kita diajarkan bagaimana cara membuat teh, bagaimana cara membuat gula aren gitu ya. Nah, lanjut. Nah, selain ada berbagai macam objek penelitian, di Desa Nglinggo juga mempunyai seni pertunjukan bernama tari lengger. Nah, ini unik banget. Unik juga karena apa? Karena konon katanya dulu itu Sunan Kalijaga menggunakan atraksi tarian ini untuk menyebarkan agama. Nah, ini bisa di-play ya? Bisa di-play nggak? Oke. Ini agak bernuansa magis ya. Karena yang tadi itu saya bilang, memang ini udah dari zaman dulu. Nah, ini sedikit gambaran aja. Ini bisa juga dijadikan karya tulis. Dulu juga ada yang punya judul kayak gini. Lanjut. Nah, kita lanjut ke bagaimana cara pembuatan karya tulis ilmiah. Apa sih faktor-faktor yang berpengaruh ke kalian? Nah, di sini ada niat, kreatif, motivasi, dan time management. Kenapa ada 4 ini? Karena ini benar-benar penting. Yang pertama niat. Kalau kalian nggak ada niat, ya jelas kalian nggak akan ngelakuin. Jadi
kalian kalau mau melakukan sesuatu itu harus diawali niat dulu. Kemudian ada kreatif. Nah, ini penting karena dalam proses pemilihan judul, kalian harus mempunyai kreativitas yang tinggi untuk menentukan judul apa yang akan kalian pilih. Nah, selanjutnya ada juga motivasi. Motivasi ini penting karena jujur karena dulu tuh langsung ya, kita sekolah langsung, sekolah offline. Jadi banyak banget revisi dan itu benar-benar kayak ngebuat kita capek banget gitu, sejujurnya capek. Tapi karena ada banyak temen yang ngedukung kita, nge-support kita terus, jadi kita tetap bisa gitu ngejalaninnya. Dan ada juga time management. Kenapa? Karena sebenarnya gini, semua sibuk atau enggak itu tergantung kalian ngatur waktu. Gimana kalian ngatur waktu? Ya tentu saja karena di dalam waktu itu kita harus tahu apa yang kita prioritasin. Kita nggak mungkin ngelakuin semua hal secara sekaligus. Kayak misalnya dulu aku ya, dulu itu kalau nggak salah bertabrakan banget sama robotik, sama paskib, sama pokoknya tugas sebagai macamnya tuh tabrakan banget. Tapi akhirnya aku milih buat menjalani beberapa aja, kayak misalnya robotik sama karya tulis aja. Dan akhirnya bisa sih ngejalanin karena itu tadi harus tahu apa yang diprioritaskan terlebih dahulu gitu. Lanjut, sebenarnya ini sistematika udah jelasin sebelumnya, ini cuma sebagian kecilnya aja, sedikit info karena nanti kalian bakal jelasin juga. Jadi dalam karya tulis ilmiah ini ada 3 bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, penelitian karya tulis aku ini beda sama Kak Majid ya, karena kalau Kak Majid ini dia penelitian kuantitatif, betul Kak? Iya. Nah, ya. Kalau aku itu penelitiannya kualitatif, tidak menggunakan angka dan menggunakan objek sebagai bahan penelitian. Karena tadi judulnya proses pengolahan, jadi di sini saya mencari tahu gimana cara ngolahnya, bukan pakai angka-angkaan, oke? Nah, karya tulis ilmiah ini penting banget sebenarnya buat kalian karena tadi dijelasin sama Kak Majid. Ini tuh bakal ngebantu kalian sampai proses kuliah ataupun bahkan kerja. Nah, nantinya kalian ini nggak cuma sampai kuliah sampai kerja aja. Di SMA bahkan kalian bakal kebantu banget karena kalian ngerjain karya tulis ilmiah. Nantinya banyak banget hal-hal tugas yang ngejalanin tugas tuh harus pakai argumen kita sendiri gitu, kayak esai bentuknya. Nah itu kalau kayak gitu sama aja kayak kita belajar dari pengalaman sebelumnya itu karya tulis ilmiah. Di sini benar-benar kita mengolah data sendirian, kemudian direvisi, itu kan kita belajar gimana caranya mengolah argumen kita sendiri. Nah, ini bakal membentuk pribadi kalian berbeda, kemudian kalian juga bisa menjadi lebih punya banyak inovasi baru karena kalian sudah melakukan karya tulis ilmiah di tahun ini gitu. Nah, ini di gambarnya, ini adalah salah satu potret dari perpustakaan Universitas Indonesia ya. Jadi dulu itu aku sempat ngelakuin studi pustaka ke Universitas Indonesia. Aku cari buku-buku buat yang ngedukung proses penelitian aku. Nah, ini adalah hasil penelitian aku yaitu permen Gina Skendi. Terus juga ini ada karya tulis, ada juga buku-buku. Nah, selain harus ke perpustakaan, aku juga ngelakuin teknik berbagai macam teknik, tapi nggak disebutin di sini. Aku juga membeli berbagai buku seperti metode penelitian, terus ilmu pangan. Sebenarnya nggak kepake sampai sekarang, cuman karena aku suka aja gitu ya ngejalanin, jadi dibawa enjoy gitu. Terus ini ada gambaran kelas ya. Gambaran kelas saat itu benar-benar satu kelas tuh semuanya laptop gitu, nggak ada buku. Jadi kita benar-benar buka laptop, bimbingan, revisi, udah gitu-gitu aja tiap hari. Oke, lanjut ya. Nah, ini buat proses pembuatan Gina Skendi, sebenarnya kalian bisa cek di YouTube aku, namanya Gina Desrizky, baru di-up hari ini. Ini sedikit gambaran aja sih ya. Ada suaranya nggak? Nggak ada, oke. Sebentar ya. Kita buka YouTube mana itu. Nah, oke, ini YouTube aku, isinya semuanya tugas-tugas. Nah, ini adalah permen Gina Skendi yang aku buat.
misalnya nggak ada. Tapi karena nggak ada suaranya ya, jadi nggak ada. Oke, nggak ada suaranya, jadi kalian mungkin bisa cek sendiri di YouTube. Ini adalah gimana sih proses aku menjalani karya tulis ini. Mungkin sambil dijelasin ini prosesnya Kak Gina. Oke. Jadi di sini aku kan menggunakan bahannya gula aren ya. Jadi kalau orang-orang pakainya gula putih, nah di sini aku berani beda. Aku pakai gula aren. Kenapa? Supaya bisa mempunyai manfaat yang lebih untuk kita sendiri gitu. Nah ini prosesnya mulai mengental berbentuk amol. Sebentar lagi. Nah ini mulai berbentuk ya. Amol namanya. Jadi setelah lagi nanti proses pembuatannya sampai jadi begini. Yang sebenarnya ribet banget, tapi seru kalau dibuat. Nah, sendiri dari mentahnya sampai jadi bahan jadi. Oke, dan akhirnya perjuangan itu terbalaskan oleh juara. Bisa paling juara lebih banyak. Oke, cukup. Kita lanjut lagi ke PPT yang tadi. Sebentar. Ini udah tinggal dikit kok. Udah, YouTube-nya tadi di-close dulu harus ya. Iya, maaf belum sedikit. Nah kita lanjut ya, ini dari sesi terakhir. Aku punya sedikit quotes buat kalian dari salah satu seorang co-founder Ajak Gerak, namanya Kak Alien Rayhan Albaris. Dia pernah bilang, kita itu seorang pejuang dan kita harus berjuang. Dan satu lagi, Raditya Dika pernah bilang, jangan jadi yang paling bagus, jangan jadi yang paling baik, tapi jadi yang paling beda. Karena kalau kalian beda, itu kalian bakal sendirian. Dan itu bisa jadi keunikan kalian gitu. Jangan malu sama kalau kalian beda sendiri, jangan pernah malu. Karena itu kalian punya keunikan sendiri dan kalian berbeda sama yang lain. Oke, cukup sekian dari presentasi aku memaparkan gimana sih pengalamannya. Masih jadi dorong sampai dia detik jalanin sampai dia detik ke 5 second, kemudian dayanya dilepas. Baik, terima kasih kepada Kak Gina atas sharingnya, sangat menginspirasi sekali ya. Saya akan membuka sesi tanya jawab sekali lagi. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand dan menyebutkan nama dan kelasnya. Ada yang ingin bertanya? Gimana? Ada yang nanya? Gimana penilaian kualitatif atau kuantitatif? Ada yang bertanya? Mungkin ini bisa di stop Boleh. share screen dulu. Boleh bertanya ke Kak Gina, boleh bertanya ke Kak Rafif. Tadi ada Naura yang mau nanya kayaknya tadi. Oke, silakan Naura bertanya. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Majid karena kan kartul saya itu bersifat kuantitatif bukan kualitatif. Apakah boleh bertanya dengan beliau? Ya mungkin bisa. Boleh. Oke, terima kasih. Begini, saya ingin bertanya, Kak Majid kan kartunya penelitiannya secara kuantitatif yang berbau-bau dengan rumus-rumus, presentase, dan data yang valid. Nah, kira-kira bagaimana cara kakak tuh bisa mengumpulkan informasi dan pertanyaan kuesioner sedetail dan sevalid mungkin, seperti yang kakak teliti seperti itu. Terima kasih. Karena kan bisa buat tips nih buat adik-adiknya, bagaimana sih caranya kalian tuh membuat penelitian secara kuantitatif. Terima kasih. Baik, kepada Kak Rafif, silakan untuk menjawab. Tadi kalau nggak salah pertanyaan itu bagaimana caranya, kalau nggak salah kurang lebihnya bagaimana caranya kita tahu apa namanya kuesionernya ya, apa namanya sumber dari kuesionernya itu ya. Nah, kalau kuesioner sendiri aku aku tuh nyari di berbagai referensi ya, bisa aku temuin yang paling cocok dari
karya tulis ilmiah aku. Jadi kan aku meneliti tentang tingkat stres dan gejala stres. Jadi aku cari kuesioner di mana ada ahli yang menjelaskan atau ada ahli yang sudah pernah memakai kuesioner tersebut untuk penelitiannya, tentunya untuk mengukur tingkat stres dan gejala stres. Nah, yang pastinya kita harus pakai kuesioner yang udah teruji atau udah pernah diujikan oleh ahli sebelumnya atau pernah diujikan oleh peneliti-peneliti lainnya gitu loh. Karena karena telah diujikan itu, kuesioner tersebut udah pernah diujikan, itu sama aja kayak ngebuktiin bahwa kuesioner tersebut itu valid gitu. Jadi sebisa mungkin kuesioner tersebut itu berdasarkan pada ahli dan juga sudah pernah diujikan gitu sih. Sama yang pastinya sesuai dari penelitian kita gitu sih kurang lebihnya. Baik, Kak Nora, apa sudah jelas dari jawabannya? Jadi kan itu tadi penelitiannya sudah dijadikan berupa pertanyaan kuesioner. Nah, kira bagaimana cara kakak bisa mengubahnya secara detail dan valid melalui persentase yang kakak buat secara statistik tersebut? Nah, kalau kuesioner itu kan itu dari ahli juga. Nah, di samping kuesioner tersebut juga ada rumus-rumus yang terserta juga dari kuesioner tersebut. Jadi kuesioner tersebut kan ada lumayan banyak ya pertanyaannya. Nah, itu setelah udah diisi oleh respondennya, nah nanti kita masukin ke rumus-rumus yang sudah ada juga. Nah, itu kalau nggak salah rumus-rumusnya juga itu udah tersertakan pada kuesioner tersebut. Jadi dia tinggal memasukin jumlah-jumlah bagaimana cara menghitungnya, jumlah hitungannya berapa, nanti dimasukin ke rumusnya, dan itu juga ada rumusnya. Jadi tinggal kita hitung, kalau nggak salah itu rumusnya itu ada aku ngambil dari ahli, satu orang ahli itu namanya, aku agak lupa ya, pokoknya aku ada ngambil dari ahli, kuesioner, dan rumusnya itu udah ada tersertakan, jadi kita tinggal sesuaiin nih. Kita misalnya bahas tentang, kalau aku kan tentang stres, jadi kita tinggal sesuaiin sama pembahasan atau penelitian yang kita lakukan gitu sih. Kurang lebihnya sama. Yang penting kuesioner sama rumus-rumusnya, cara ngitung bagaimana tingkatannya, bagaimana tingkatan gejalanya juga, tingkat stres sama gejala stresnya. Nah, itu yang pasti harus sesuai atau satu jalan lah ya sama penelitian kita apa gitu. Misalnya kalau stres, kalau misalnya ngitung tentang ketinggian tingkat perbedaan sosial di Desa Ngelinggo ada lagi beda gitu sih kurang lebihnya. Iya, seperti itu Nora. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Oke, terima kasih Kak Majid. Saya puas dengan jawaban Anda. Silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fuad Nugroho. Saya ingin bertanya ke dua kakaknya ini, Kak Majid sama Kak Gina. Yang saya ingin tanyakan, ada nggak sih Kak tips-tips yang harus diperhatikan agar bisa menang dalam kartul ini? Ya, silakan. Siapa duluan, Gina atau Rafif yang mau jawab? Mungkin Gina dulu kali Pak. Oke, tadi Rafif udah, sekarang Gina jawab ya. Silakan Gina. Oke, tadi kan ngomongin tips ya. Kalau tips sebenarnya nggak banyak. Tadi aku udah pernah bilang, jangan jadi yang paling bagus, tapi jadi yang paling beda ya. Jadi karena di sini nih, tadinya awalnya aku tuh nggak mau produk, aku juga bingung gimana sih judulnya, mau apa ya. Tapi aku mikir kayaknya kalau bikin produk baru kayaknya asik nih, kayaknya berani beda, kayaknya seru. Jadi kalau tips dari aku, kalau misalnya kebanyakan teman-teman kalian tuh milih dia lebih ngejelasin lebih ke deskriptif. Nah, kalau aku memilih buat membuat produk ya. Jadi di situ aku beda sendiri dan akhirnya juga banyak sih yang bikin produk lain. Jadi
kesimpulannya dari aku, jangan terlalu patokan sama teman kamu. Misalnya teman kamu kebanyakan kayak gini, terus kamu ikut-ikutan, itu kayak menurut aku kurang bagus ya, kurang baik. Jadi cari judul yang menurut kalian beda gitu dari yang lain, itu aja sih. Kalau kamu aja gimana nih Kak? Oke, tadi Kak Gina bilang kamu harus berani beda untuk mengangkat suatu permasalahan. Karena kebedaannya Kak Gina itu, makanya dia terpilih sebagai 3 besar. Oke, lanjut. Majid, Rafif, gimana? Iya Pak, kalau menurut aku sih ya, tips-tipsnya tuh yang pasti kita tuh harus sudah tahu apa tujuan kita atau kita mau bahas apa. Nah itu tuh hal yang paling penting sih kalau kata aku. Sama kita kalau udah tahu kita mau bahas apa, tujuan kita kemana, kita mau neliti tentang apa, ya kita usahain itu sebisa mungkin atau sekuat mungkin gitu loh. Karena menurut aku kalau kita mau bisa mendapatkan sesuatu atau penghargaan, kita harus sesuai gitu loh. Jadi usaha kita juga harus kuat atau usaha kita juga harus lebih keras daripada yang lain. Misalnya orang lain belajarnya, misalnya ini ibaratnya ya, misalnya orang lain belajar 1 hari 7 jam. Nah kita sebisa mungkin nambah 2 jaman lah, 10 jadi 9 atau 10 jam. Nah jadi kita bisa mendapatkan poin lebih dari belajar tambahan kita itu. Sama yang ketiga ya kan, tadi udah 2. Tips yang ketiga tuh pokoknya jangan pernah bosen deh, nanya-nanya konsultasi sama guru pembimbing. Kayak waktu itu aku kan pembimbingnya sama Pak Adit nih, Pak Adit. Assalamualaikum Pak. Ya sama Pak Adit. Pak Adit tuh baik banget. Aku juga nanya ke Bu Sofi juga di respon dengan baik. Sama Bu Widya juga pernah nanya. Bu Fauziah juga pernah nanya. Yang penting kita tuh dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan waktu yang pas juga gitu. Jangan malam-malam juga gitu kan. Kalau malam-malam kan tempatnya waktu istirahat gitu kan. Sama itu sih, sama kita jangan terlalu memikirkan kepentingan kita sendiri gitu loh. Jadi kita jadi nggak memikirkan kepentingan guru, kepentingan guru kalau dia misalnya ada tugas-tugas lain. Jadi kita sebisa mungkin konsultasi sama guru, tapi kita ngelihat waktunya yang pas kapan dan bagaimana saatnya, gitu sih tips dari aku kurang lebihnya. Mungkin sedikit tambahan ya. Jadi kalau mau nanyain tips, kalian bisa mikir kayak gini nih. Kalian mau bikin judul. Nah, alasan kalian bikin judul itu kalian harus ada rasa keingintahuan kalian gitu. Jadi kalian nggak bosen buat mikirin karya tulis kalian. Jadi karya tulis kalian itu nggak dibawa beban gitu sama kalian. Nah, itu salah satu tips dari aku juga. Jadi cari judul yang membuat kalian ada rasa keingintahuan kalian itu muncul dan terbuka. Jangan bosan-bosan ngerjain karya tulis karena itu bakal berguna di kemudian hari gitu. Super sekali. Baiklah, terima kasih kepada Kak Rafif dan Kak Gina atas tipsnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke penghujung acara. Sebelum saya menutup acara, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pembicara kita hari ini, kepada Kak Rafif dan Kak Gina, karena atas sharing pengalamannya yang sangat bermanfaat. Saya Nur Haliza pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari tutur kata maupun perbuatan sama menjadi moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.